Jangan kenalkan anak dengan terlalu banyak bahasa asing, terutama di masa-masa formatif. Bapak sendiri meyakini hipotesis periode kritis tidak berlaku secara alamiah. Jadi pengenalan bahasa dengan orientasi menguasai konsep terhadap bagaimana dunia beroperasi harus diutamakan melalui fokus satu bahasa terlebih dahulu. Targetkan kebermanaan. Kuasai satu bahasa secara mendalam, baru kenalkan bahasa yang lain. Selamat datang kembali di channel Joserio. Kembali, kami hadir di rangkaian video advokasi literasi seri yang kelima. Tema yang diangkat untuk seri kelima ini adalah gak cukup baca doang. Oh ya, seri advokasi literasi ini sendiri ditujukan untuk mencatat atau lebih tepatnya merekam perjalanan hidup diriku dan tentu saja bersama keluargaku dalam menghidupi berbagai kegiatan literasi. Seri ini juga dibuat sebagai implementasi nilai-nilai dasar yang dipegang teguh oleh SMA Kolese de Brito, yaitu komitmen. Nah, minggu lalu di seri sebelumnya aku mengangkat pengalaman sudah merdeka tapi kok masih terjajah. Kalau kalian belum menonton seri sebelumnya yang dipublikasikan minggu terakhir, kalian bisa mengecek sendiri di channelku atau bisa mengeklik nanti muncul di bagian kiri atas. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, pastikan subscribe dulu dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Baik, untuk menghemat waktu, mari kita segera masuk ke inti perbincangan, yaitu gak cukup baca doang. Sama dengan video sebelumnya, kali ini aku juga mewawancarai ayahku. Bersama dengan mamaku, ayahku adalah sosok yang sangat penting di dalam membentuk kebiasaan literasi dalam hidupku. Mari mulai. Baik, kita langsung ke pertanyaan pertama. Ini kita sudah menginjak advokasi literasi seri yang kelima. Kenapa kok kali ini kita memilih judul gak cukup baca doang? Emangnya literasi mesti menyinggung apa saja kalau tidak merujuk pada kegiatan membaca? Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi dalam 4 seri sebelumnya kita sudah mendiskusikan isu literasi dari berbagai macam dimensi. Yang pertama itu kan dari dimensi pendampingan dari orang tua, dan itu seri mengenang Franklin yang pertama. Yang kedua, kita mendiskusikan dimensi penyediaan bahan bacaan yang reguler tiap minggunya, itu Terobsesi Bobo. Dan kemudian yang ketiga itu dimensi evaluasi dan refleksi melalui seri Jungkir Balik. Dan yang keempat kita membicarakan dimensi filosofis, yaitu emangnya kita sudah merdeka. Nah, kali ini di seri kelima ini kita akan menyingkap konsep literasi dari dimensi teoretis akademik. Dan sebenarnya ada 3 alasan utama mengapa judul itu kita ambil. Yang pertama, karena literasi itu pada dasarnya fenomena kompleks. Yang kedua, literasi dalam implementasi sesungguhnya di dunia nyata senantiasa dipenuhi dengan ambiguitas. Dan yang ketiga, literasi selalu dipenuhi juga dengan berbagai macam ketegangan. Dan sebagai pengantar dari diskusi kelima ini, berbicara tentang literasi sama artinya dengan memperbincangkan pemerolehan bahasa atau language acquisition. Bahasa sebagai medium komunikasi adalah fenomena luar biasa di antara makhluk hidup yang ada di dunia. Tidak ada sistem itu di makhluk lain kecuali manusia. Jadi di satu sisi, bahasa itu sebagai sistem tanda yang menjadi pintu masuk bagi kita semua untuk mengakses dunia luar. Artinya, kita mengekspresikan pikiran kita, perasaan kita, dan harapan kita untuk dipahami orang lain. Dan di lain pihak, bahasa adalah konvensi sosial, kesepakatan sosial. Dalam berbagai aturan yang ada dalam bahasa itu, kita harus menguasainya.
Dan kita harus patuh pada sistem tanda tersebut agar kita bisa memahami orang lain dan sekaligus dipahami oleh orang lain. Wah, ternyata aku nggak sadar bahwa ternyata perbincangan kita selama ini bisa dikelompok-kelompokkan seperti itu. Ternyata kita bisa sangat serius, lebih tepatnya berkomitmen untuk melakukan sesuatu yang serius untuk waktu yang cukup lama. Kembali ke 3 alasan pokok, yaitu pertama, literasi sebagai realitas yang kompleks. Kedua, literasi sebagai ambiguitas. Dan ketiga, literasi sebagai realitas di ruang-ruang penuh ketegangan. Bisakah Bapak menjelaskan satu persatu? Baik, mari kita mulai dengan alasan pertama. Untuk menjelaskannya, mari kita tengok konsep klasik yang biasa disebut sebagai critical period hypothesis atau hipotesis periode kritis di dalam penguasaan atau pemerolehan bahasa. Hipotesis ini telah diajukan oleh para ahli puluhan tahun yang lalu dan ini terkait dengan teori pemerolehan bahasa tersebut. Mari kita lihat, hipotesis itu sendiri adalah jawaban sementara atas suatu pertanyaan ilmiah. Dan atau dengan kata lain, ini tentu saja dugaan ilmiah. Dalam hipotesis periode kritis ini diyakini bahwa semakin mudah seorang anak itu dikenalkan dengan bahasa, banyak bahasa maksudnya, maka semakin besar potensi anak tersebut memiliki banyak sistem bahasa di kepalanya. Jadi kalau mau memastikan anak itu punya keterampilan bahasa yang beragam, ya kenalkan saja sejak awal. Sehingga nanti anak itu akan memiliki potensi untuk tumbuh seperti native like, seperti penutur aslinya. Jadi banyak orang itu meyakini dengan kebenaran hipotesis ini, maka jangan heran kalau orang tua itu mengenalkan anak dengan berbagai macam bahasa asing seawal mungkin, dengan keyakinan bahwa ketika exposure dengan berbagai bahasa itu, seawal mungkin anak akan bisa mengembangkan potensi yang luar biasa untuk penguasaan bahasa asing atau menjadi multilingual. Kalau aku tidak salah menangkap penjelasan Bapak, semakin mudah anak dikenalkan dengan berbagai bahasa, semakin besar kemungkinan anak tersebut memiliki keterampilan bahasa yang beragam. Tampaknya itu inti dari hipotesis periode kritis. Nah, ini aku punya pertanyaan lanjutan. Kalau dilihat lebih jauh semenjak kecil, Bapak dan Mama hanya mengenalkanku pada bahasa Jawa. Artinya, dalam hidup keseharian, Bapak dan Mama hanya ngomong bahasa Jawa saja. Tidak pernah Bapak dan Mama ngomong bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris. Tidakkah itu berseberangan dengan hipotesis periode kritis? Baik, mari kita mulai dengan alasan pertama. Untuk menjelaskannya, mari kita tengok konsep klasik yang biasa disebut sebagai critical period hypothesis atau hipotesis periode kritis di dalam penguasaan atau pemerolehan bahasa. Hipotesis ini telah diajukan oleh para ahli puluhan tahun yang lalu dan ini terkait dengan teori pemerolehan bahasa tersebut. Mari kita lihat, hipotesis itu sendiri adalah jawaban sementara atas suatu pertanyaan ilmiah. Dan atau dengan kata lain, ini tentu saja dugaan ilmiah. Dalam hipotesis periode kritis ini diyakini bahwa semakin mudah seorang anak itu dikenalkan dengan bahasa, banyak bahasa maksudnya, maka semakin besar potensi anak tersebut memiliki banyak sistem bahasa di kepalanya. Jadi kalau mau memastikan anak itu punya keterampilan bahasa yang beragam, ya kenalkan saja sejak awal. Sehingga nanti anak itu akan memiliki potensi untuk tumbuh seperti native like, seperti penutur aslinya. Jadi banyak orang itu meyakini dengan kebenaran hipotesis ini, maka jangan heran kalau orang tua itu mengenalkan anak
dengan berbagai macam bahasa asing seawal mungkin, dengan keyakinan bahwa ketika exposure dengan berbagai bahasa itu seawal mungkin, anak akan bisa mengembangkan potensi yang luar biasa untuk penguasaan bahasa asing atau menjadi multilingual. Baik, itu penjelasan teoretis atas fenomena literasi sebagai realitas kompleks. Apa implikasi cara pandang yang diyakini Bapak? Atau lebih tepatnya, cara mengajarkan bahasa atau literasi kepadaku di masa lalu? Oke, benar sekali Rio. Jadi kebanyakan orang tua memang meyakini kebenaran dari hipotesis periode kritis ini. Jadi tidak salah bahwa mereka menyediakan berbagai fasilitas agar anak mereka belajar bahasa asing lebih dari satu sejak mereka kecil. Sekalipun bahasa asing itu mungkin tidak bermakna dalam kehidupan keseharian mereka. Nah, keyakinan macam ini tidak salah. Karena di sejumlah daerah, anak-anak memang bisa tumbuh menjadi polyglot atau multilingual. Jadi, dalam hal ini, hipotesis ini ada benarnya. Namun kita juga harus membuka diri dengan berbagai temuan ilmiah lain. Jadi ada banyak kegagalan dengan pengenalan multilingual macam ini. Contoh yang paling nyata itu adalah dari kelompok etnis multi bahasa dari kelompok etnis Muslim Bengali di India. Bahasa ibu dari etnis ini adalah bahasa Bengali. Jadi dalam kehidupan keseharian mereka berbicara satu sama lain di keluarga maupun di lingkungan ya pakai bahasa Bengali. Namun ketika mereka bersekolah, mereka akan menggunakan bahasa formal, namanya adalah bahasa Assam. Nah, lalu persoalannya di mana? Persoalannya adalah ketika dua bahasa itu dicampur, muncullah dua persoalan pokok. Yang pertama, jadi ada bukti yang kuat bahwa penguasaan bahasa, baik itu bahasa ibu yaitu bahasa Bengali dan maupun bahasa Assam itu tidak terjadi secara optimal. Dan dampak yang dirasakan oleh anak-anak itu adalah lemahnya terhadap akses pengetahuan. Jadi karena dua bahasa itu diajarkan mixed dan tidak pernah diajarkan pula pembedaan secara ilmiah, maka yang terjadi adalah ketidakjelasan. Secara akademik anak-anak menjadi sangat dirugikan. Perkembangan kognitif menjadi sangat terganggu. Para peneliti menemukan bahwa dua bahasa itu merupakan dua sistem tanda yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dan tidak pernah ada upaya sistematis untuk mengajarkan pembedaan dua bahasa tersebut. Dan akibatnya para siswa tidak memiliki dasar pengetahuan yang kuat untuk membedakan dua sistem bahasa dan berakibat pada lemahnya kompetensi akademik mereka juga. Wah, ternyata perbincangan kita sudah sekitar 10 menit. Kalau dilanjutkan terus, pasti akan bosan. Tentu ada baiknya kita cut dulu sampai sini. Untuk perbincangan ke depan, kita bisa mengangkat literasi sebagai realitas yang penuh keambiguitasan dan ketegangan. Nah, di akhir video ini izinkan aku untuk mengambil dua kesimpulan pokok. 1. Kegiatan kita berliterasi sangat ditentukan oleh cara pandang kita terhadap bagaimana bahasa diperoleh. Dalam hal ini, Bapak dan Mama mengutamakan kebermaknaan sebagai dasar pemerolehan bahasa. Yang kedua, penguasaan bahasa menjadi gerbang terhadap dunia pengetahuan yang lebih luas lagi. Menguasai bahasa artinya terampil menggunakan bahasa yang terdiri dari penguasaan kosakata yang luas, penguasaan struktur atau tata bahasa, dan penguasaan wacana atau retorika. Sampai jumpa minggu depan.